begitu saya terpuruk, ya saya coba dengar cerita dari Mang Ade. Begitu beliau cerita tentang kisah Nabi gitu dan segalanya, ya kedepannya saya kayak lega gitu. Jadi semua keterpurukan saya itu hilang. Saya tenang. Terpuruknya ekonomi atau terpuruknya hati? Ekonomi dan hati. Jangan takut miskin, karena Allah tahu kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Allah memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat Yamima dan Hagia Sophia yang semoga Allah muliakan, jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih sebagai pembawa acara. Yang akan kita lihat sore ini adalah pensyahadatan yang insya Allah akan kita saksikan bersama, dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama yang saya cintai, sahabat kami adalah Ustadz Dr. Kainama. Beliau paling kiri dan sudah tidak asing lagi. Mau dibully, mau apa, silahkan sama beliau langsung insya Allah. Yang kedua, kita pensyahadatan sore ini berada di restoran Arwani. Ada satenya di sini insya Allah. Jadi kita habis syahadat langsung makan. Pemilik warung satenya beliau insya Allah. Nah, so tidak asing, beliau adalah Pak Durrahim. Jadi kalau mau pesan sate nanti boleh. Yang ketiga selanjutnya ada Ustadz Mukhlis yang akan memberikan tausiah sekaligus 4 mu'alaf hari ini kita kumpulkan bersama, di mana para sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi sudah disiksa segala macam. Beliau akan mengutarakan bagaimana konsekuensi setelah masuk Islam, resiko harus diambil bahwa ada kalimat syahadat itu mudah untuk mengucapkan, tapi kalimat syahadat akan membimbing Anda teman-teman semua yang akan masuk Islam untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ya, oke? Insyaallah. Dan insyaallah tidak akan berlama-lama. Seperti biasa, saya akan mendengarkan satu nasihat dari Ustadz Kainama yang sudah tidak asing lagi untuk didengar bersama. Betapa apakah Tuhan itu satu atau Tuhan banyak? Saya bukan ahlinya, Ustadz Kainama insya Allah yang paling ahli. Dan nanti yang ahli lagi yang akan menjelaskan para sahabat Nabi, siapa yang disiksa segala macam setelah masuk Islam adalah Ustadz Mukhlis LC, beliau alumni Mesir insya Allah. Kepada Ustadz Kainama, tafadhol Ustadz, kami persilakan dalam hormat. Baik, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudaraku dari Marga Tobi Sitanggang. Marga Sitanggang,
namanya Benjamin Stakman. Benyamin. Tadi barusan kita ngobrol, dan beliau ini bukan untuk saya ungkapkan membuka aib ya Ustazi, bukan. Tapi ini sebagai penghormatan dari kami Benyamin. Panggil apa? Beni atau Beni? Ben? Begini Ben, Abang Ben. Ini adalah lambang bahwa muslimin wal muslimah di seluruh Indonesia itu menghormati agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, dan agama-agama kepercayaan di Republik Indonesia. Hari ini saya mau bilang Abang Ben, bukan sombong, tapi dengan segala rasa hormat, hanya umat Islam, sekali lagi, hanya umat Islam, sekali lagi, hanya umat Islam yang menghormati saudara-saudaranya sewarga negara Republik Indonesia, beda agama, tapi pada tempat yang proporsional. Hanya Islam. Hanya Islam. Hari ini Ustazi Tuan Guru bersama Yamima dan Ayah Sofia langsung bersama Ustadz Muklis, ada 4 mengucapkan syahadat. Apa nggak rame nanti di luar? Habis antum. Kenapa? Mereka tidak akan senang sampai engkau mengikuti milah mereka. Siapa? Yahud wa Nasara, siapa lagi? Sampai Rasulullah bertanya, Rasulullah berkata demikian di dalam hadis riwayat yang sahih, mutawatir nih, bukan sahih lagi. Ada hari-hari di depan engkau akan mengikuti mereka, bahkan sampai ke lubang dab. Katanya dab itu lubang biawak. Lalu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka? Apakah Yahuda wal Nasara? Rasulullah jawabnya ringan sekali. Waman. Siapa lagi? Engkau akan ikut mereka karena apa? Karena tidak tahan ditekan, Bung. Bung Yan? Bung. Kakak, Okto. Abang Ben. Kita udah syahadat ini jangan salah. Kita menerima keberkahan kebenaran sejati. Keberkahan kebenaran sejati. Emang semua orang suka? Emang semua orang suka? Enggak. Tapi Allah memberi kita keluarga yang baru, agar kita saling menguatkan. Itu sebabnya sejak awal dibilang bahwa tidak ada pindah agama di sini nih. Di restoran Arwani yang disayangin dan diberkahi Allah, tidak ada pindah agama, tapi pulang, kembali ke dalam rumah. Berarti rumah ini milik keluarga kita. Ada masalah, apalagi masalah iman, masalah tatanan ibadah, datang sini tanya. Engkau dipilih Allah untuk menjadi saksiku bersyahadat. Ajari aku Islam. Ayo ajari aku Islam, itu tanggung jawabmu. Ingetin nih setiap muka di sini. Ustaz Rizal, semua ustaz sini, ingetin mukanya. Tuntut mereka, ajari aku Islam agar kuat imanku. Abang, saya dan abang sama. Saya dan mereka semua sama. Kita tidak lahir dalam keadaan Islam, Bang. Saya juga dulu Kristen Protestan. Alhamdulillah saya mengucap syukur ada 2 orang yang di sini yang tidak kenal saya gitu. Abang sama Okto. Kalau yang lain udah langsung tahu, Ustadz K yang di YouTube, Ustadz K di YouTube. Wah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau gitu, Ustadz. Ya kan, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah Abang, saya seneng. Nggak ada yang pernah nonton saya seneng. Jadi kita lebih luasa gitu ya. Kalau abang ini udah nandain, bahkan dari luar katanya dia udah nandain. Itu Ustadz K bukan, Ustadz K udah nandain dia. Bisa tempur. Ini kartu mati kita. Begini abang, hari ini abang sama seperti saudara-saudara abang yang lain dan saudara-saudara yang lain ini, 3 orang tadi setelah bersyahadat tidak pindah agama. Arwani bersama para ustadz tidak mengenal kata pindah agama. Di sini kami tidak kenal apa sih pindah agama. Kami asing kata-kata itu, karena kata-kata itu di sini tidak dipakai.
Yang dipakai adalah menurut apa yang kami imani sebagai orang Islam, bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrahnya adalah Islam. Yang membuat mereka menjadi Yahudi dan Nasara serta Majusi sekalipun penyembah api, itu yang membuat mereka begitu adalah orang tua dan lingkungannya. Setiap manusia lahir Islam, peduli di mereka ada di mana, tidak peduli, pokoknya Islam. Yang membuat mereka jadi tidak Islam, orang tua atau lingkungan. Gampang aja. Sehingga ketika ada orang yang tadinya non muslim mengucapkan syahadat, itu bukan pindah agama, dia pulang ke apakah fitrahnya. Orang yang pulang ke rumahnya lagi, tantangannya berat. Berat bang, asli berat. Saya mau bilang contoh bahasa ini bertiga tuh. Ini bertiga tuh. Ada 3 orang tuh, saudaranya abang tuh. Bukan orang Batak, Baon nih, Ambon. Yang tengah, Dimas, Jawa. Yang ujung sana, anak Betawi, Jawara. Apa sabuk hitam? Oh iya, saya bilang Jawara kenapa? Sabuk hitam. Karena dia sabuk hitam dan 3 sabem taekwondo tuh, kelihatannya kecil tuh. Tapi di taekwondo, atlet nasional ini dia. Dan dia bisa hidup dari taekwondonya ini anak perempuan. Jadi nanti jangan lupa ke Bekasi ya untuk ngajarin. Dia ngajar. Nah, ya. Kita udah punya sabem ini. Ini saham nih. Sabem itu pelatihnya apa? Ya, panggilnya sabem ya. Kalau taekwondo. Ini sabem ini anak. Sabam. Abang Ben bersama dengan 3 saudara dan saya. Sekali lagi, 3 saudara dan saya sama kayak Bang Ben. Tidak pindah agama, tapi menerima keberkahan yang termulia yang tidak bisa dibayar dengan uang. Namanya rahmat alam. Rahmat untuk seluruh alam. Afwan Ustazi, rahmat, arti spesifik dari rahmat Ustaz Mukhlis. Arti spesifik dari rahmat. Rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa yang bisa beli kasih sayang, Bu? Ada harganya nggak kasih sayang? Tidak bisa dibeli dengan uang. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5 sama Abang Ben menerima hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa? Kasih sayang. Kasih sayang siapa? Yang bikin kita ini. Namanya Allah. Enggak, di tempat saya Jesus. Jesus bukan Allah. Jesus diciptakan oleh Allah tanpa melalui hubungan badan antara Joseph dengan Maria. Pada saat terjadi hal itu, Joseph berumur 90 tahun. Ustaz, Joseph umurnya 90 tahun. Maria berapa? 12 tahun. 12 tahun. Ketika Nabi Allah ganteng itu, yang gambarnya ganteng, gondrong, bule, bewokan, mata biru. Setiap Nabi Allah tampan, betul? Tampan. Nah, ketika tampan Nabi Allah lahir ini, ibundanya namanya Maria berusia kurang lebih 11 tahun 4 bulan. Bayangin, Jesus dilahirkan ketika Maria berusia 12 tahun. 12 tahun. Jadi ada sering saudara kita Kristen dan Katolik yang bilang, tuh lihat nabinya orang Islam menikahi gadis umur 6 tahun. Salah. Kenapa? Karena hal itu bukanlah masalah perkawinan. Masalah apa? Budaya. Diurut lagi nenek moyangnya Jesus, namanya Ishak, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di Kristen dipanggil Bapak Abraham. Bapak Abraham punya istri namanya Yishka, atau bahasa Ibraninya Sarai. Sarah artinya cantik, manis. Separuh dari kecantikan seluruh perempuan di muka bumi, dari mulai awal penciptaan sampai kiamat, itu separuhnya kecantikannya ada di Sarah. Jadi yang sekarang secantik-cantiknya perempuan itu sisa. Sisanya. Jangan-jangan cuma udah gitu dibagi lagi seluruh dunia.
Iya, separuh bumi kan bulat, separuhnya mulai dari penciptaan sampai akhir zaman, itu separuh kecantikan wanitanya diberikan Tuhan kepada Sarah menurut perjanjian lama. Cantiknya minta ampun. Namanya Yishka dan dikenal dalam bahasa Ibrani Sarah. Punya anak namanya Ishak, artinya tertawa. Itu bahasa Ibrani Ishak itu, artinya tertawa, ngakak. Bapak Abraham punya anak lain, yang pertama, yang sulung, yang paling tua, dari istri yang lain. Namanya Ibunda Siti Hajar, orang Arab Mesir. Di tempat dimana sekarang kurang lebih sekitar 82 kilo dari kota Kairo, kampungnya Ibunda Siti Hajar. Beliau melahirkan Ismail, artinya apa? I artinya act atau bertindak. Shema, listening, bukan hearing, tapi listening, mendengarkan. Shema. Allah. Ismail artinya dia ngomong apapun, Allah mendengar dan Allah bertindak. Itu Ismail. Oleh sebab itu setiap Yahudi sampai detik ini tetap berpikir dua kali kalau front perang-perangan sama orang-orang Palestina di sana di Gaza. Sampai detik ini dia punya nuklir, punya apa, ayo face to face sama orang Palestina Arab di Gaza, di Hebron, di Asdod, di Karmel. Silahkan pilih tempat. Mereka tidak akan berani. Mereka cuma bisa masuk ke Aqsa, tembak-tembak orang yang lagi sholat. Kenapa? Karena orang Yahudi sekarang ini tahu ayat itu, bahwa kalau ada orang yang non-muslim jadi Islam, itu mereka pulang ke rumahnya. Rumah siapa? Yishmael. Bukan Ishak. Ishak artinya ketawa. Apa yang diharapkan dari seorang yang arti namanya aja ketawa? Bahkan orang Yahudi berharapnya kepada siapa? Yishmael. Karena jangan bikin mereka berdoa. Kenapa? Mereka angkat tangan, itu Tuhan mendengar mereka, kita bisa hancur kita. Maka itu mereka berusaha supaya orang tidak sholat di Aqsa, Bang, sampai detik ini. Karena mereka percaya yang ditulis dalam kitab mereka, namanya Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, Torah, Nevim, Ketuvim, Torah, Nevim, kitab para nabi, Ketuvim, kitab-kitab pujian, tulisan tangan, kitab, Ketuvim. Di situ dituliskan tentang apa? Abang Ben, saya mau bilang, hari ini kamu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sama seperti yang tadi saya cerita kepada Bung Yan dan Abang Mas Dimas dan juga Okto. Hari ini kamu tidak pindah agama. Kamu pulang ke rumahmu. Yang suruh kamu siapa? Yesus. Ben, bertobat lo. Bertobat kau, unang pelelekku. Kok ketawa, dia ngerti betul. Unang pelelek, mahatop. Katanya. Kenapa? Aku sholat, Ben, kepada Allah, Ben. Markus 1:35, Lukas 6:12, Kisah Para Rasul 10:9, Kisah Para Rasul 3:1. Sholat subuh, zuhur, asar, malam, laila. Nanti kalau mau belajar sama dia, karena dia akan jadi penerus saya tuh. Ustazah. Nanti tanya dia. Insya Allah aku akan turunkan ilmuku kepada dia tuh. Anak UI. Ya, insya Allah. Ben, katanya, tiap malam sehingga hatimu ragu, kita artinya. Bergejolak. Saya nggak peduli dia penyebabnya jadi Islam apa, nggak peduli saya, benar Ustaz, nggak peduli saya. Cuma dia ini jadi contoh. Insya Allah nanti sunat. Yesus sunat, sunat ya. Ini siap disunat. Siap. Tapi ini nggak regular. Baru pakai sunat.
Nah, Nggak kayak Morowali Utara. ayo. Morowali kita masuk ke Parah. Oh, Lari dia. kepala sukunya Di puncak gunung kita. itu nggak mempan dibacok, Ustaz. Pernah ada yang bacok dia nggak mempan, tembak nggak mempan, tapi bilang sunat, lari dia. Ustaz kejar. Orang paling sakti di Morowali takut sunat. Jadi tadi Bung Yan juga ditanya, Bung Yan siap nggak sunat? Siap. Siap. Habis ini kita sunat. Sunat. Berarti Bung Yan lebih hebat daripada kepala suku Morowali. Wih, Bung Yan, tato tanya Ustaz Rizal, tato dibacok itu. Bung Yan, itu parang itu Ustaz. Coak. Merinding itu saya tuh. Kecil, orangnya kecil. Rokok aja terus. Saktinya minta ampun. Orang situ cerita, dia ditembak, pelurunya jatuh. Kebal. Tapi begitu, bismillah, mari kita sunat. Lari dia, ini kejar-kejar pagi-pagi nih. Pagi-pagi buta ini kejar-kejar orang. Orang pikir kejar siapa? Kepala suku. Orang pikir berarti Ustaz Rizal lebih hebat dari kepala suku. Kepala suku yang tidak mempan dibacok, dikejar-kejar sama dia nih. Di hutan-hutan. Hanya karena sunat. Jadi nanti kalau Abang Ben sunat, berarti Abang Ben lebih hebat dari kepala suku. Morowali Utara. Morowali. Betapa hebatnya sunat itu. Nanti akan bermanfaat. Oh, sangat bermanfaat. Sehat ya. Sehat. Yang berikutnya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi kecap. Tapi manis. Kata Benny manis. Nggak terlalu sering. Nggak terlalu manis. Bagaimana? Iya. Bilang aja enak, jangan malu-malu. Kan yang ditanya manis, bukan enak. Pintar. Anak pintar. Dia tidak pernah mengajarkan minum khamar. Oh enggak, itu ada anggur perjamuan. Pada saat perjamuan yang Yesus lakukan, itu bukan anggur seperti kita yang istilahnya sudah difermentasi, yang sudah ada alkohol. Enggak. Pada saat itu adalah disebutnya vine itu vine. Vine itu bukan wine, bukan. Vine itu seperti grape yang injak, karena perempuan-perempuan di Timur Tengah itu, jadi ada gini, ada satu seperti bak dari batu besar, yang boleh naik itu cuma perawan yang sedang dalam keadaan bersih, tidak menstruasi. Lalu dia tanpa alas kaki, itu usianya sekitar 14 sampai 16 tahun, injak nanti keluar air gitu. Ada. Jadi misalnya batu besar tapi ada lubang-lubang. Jadi diinjak nanti air yang keluar, itu yang dipakai. Di mana? Untuk perjamuan minum. Oh, Pasca ceritanya ya. Iya. Awalnya. Iya, jadi bukan yang di botol sekarang. Ya jus berarti, kurang lebih jus lah. Jus anggur. Diinjak oleh perempuan. Namanya anggur Pasca. Tulisannya vine, bukan W-I-N-E, bukan. Tapi vine. Bukan wine. Bukan wine, tapi vine. Dari kata vine ini nanti timbul kata vintage. Gitu. Abang Ben, saya mau bilang, hari ini Abang Ben pulang ke rumah dan Abang Ben tidak pernah meninggalkan Yesus. Abang Ben tidak, nanti pasti banyak yang ngomong gitu. Kamu meninggalkan Yesus, kamu mengkhianati Yesus, kamu menjual Tuhan Yesus ke Yudas Iskariot, kamu mengkhianati Yesus, kamu menyalibkan Yesus 2 kali, banyak yang bilang gitu. Tapi hari ini kita buktikan, Yesus itu jangankan 2 kali disalib, 1 kali aja kagak. Nggak pernah. Oh, di Bible ditulis. Silakan nonton di Yamima atau di Hagia Sophia. Saya pernah bikin video dan kita kupas itu. Ternyata tidak ada ayat yang menunjukkan Yesus disalib. Dia tidak pernah disalib, tapi diselamatkan, Allah diangkat. Setelah kejadian, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Getsemani. Malaikat Allah turun, diangkat dia. Hari ini Abang Ben menjadi pencinta Yesus Yang benar. yang benar. Dengan cara apa? Mengikuti tuntunan ibadah dan iman dari Rasulullah
Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabi, penutup nabi akhir zaman yang terakhir. Karena di dalam beliaulah ada kesempurnaan. Abang Ben, memang nanti ada masa-masa berat, tapi emas itu untuk dapat dia perlu dibakar dulu, Abang Ben. Jadi untuk dapat yang manis Sama kayak mutiara. sama kayak mutiara. Mutiara perlu berdarah-darah. Wow. Air matanya keluar, Iya. lama-lama dalam dasar laut jadilah mutiara yang tinggi. Mutiara. Abang Ben, ke depan ini memang begitu ya. Mas Dimas, Bung Yan, Okto, tak apa-apa. Tapi nanti kita dapat yang manis. Ya, itulah Islam, rahmatan lil alamin. Ustaz tadi bilang, kasih sayang itu menjamin hidupmu. Jangan takut miskin, karena Allah tahu kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Allah memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Abang Men, insya Allah berkah. Teman-teman pemirsa sahabat Iman dan Ayah Sofia, insyaallah sudah kita dengarkan satu paparan yang indah dari Tuan Guru kita, Ustadz Dr. Kainama, yang sudah tidak asing lagi malah melintang di dunia per-YouTubean, dan sebaliknya malah melintang dunia perbulian, dibully orang maksudnya. Itu nggak mempan lagi, sudah kebal ya. Insyaallah selanjutnya saya lupa tadi menanyakan Bang Bunyamin Sitanggang. Ini marga Sitanggang. Marga. Temennya si Tumpul, enggak? Maksudnya satu marga, beda marga. Si Tumpul Beda. marga juga. Marga. Oh, berarti asli Beda. Medan ini. Kalau lahir iya, cuman kalau besar di Pekanbaru. Bukan baru. Bapak Ibu masih ada? Tinggal di mana? Di Pekanbaru. Sudah disampaikan mau masuk Islam? Sudah. Sudah. Apa kata mereka? Ya, pesan mereka tergantung sama hati dan keyakinan saya aja. Oh gitu. Jadi nggak ada penyesalan ke depannya. Baik, Bang Bunyamin Sitanggang, faktor yang paling mendasar ada sesuatu menyentuh sehingga ingin memasuk Islam, kira-kira apa Bang? Boleh diceritakan sedikit? Ada saat-saatnya jenuh, rajin ke gereja? Kalau akhir-akhir ini mah jarang. Jarang ke gereja. Apa yang Cuman jadi faktor? Faktor akhir-akhir ini ada sih. Begitu saya terpuruk, ya saya coba dengar cerita dari Mang Ade. Begitu beliau cerita tentang kisah Nabi gitu dan segalanya, ya kedepannya saya kayak lega gitu. Jadi semua keterpurukan saya itu hilang. Saya tenang. Terpuruknya ekonomi atau Ekonomi. terpuruknya hati? Ekonomi dan hati. Ekonomi dan hati. Jadi hampa selama ini. Ya, nggak baru lama sih, baru 3 hari ini. Oh itu. Tapi insya Allah istiqomah ya, sudah mantap ya. Sudah. Selama ini. Siap. Baik, insya Allah sebentar lagi kita akan pensyahadatan akan dituntut oleh Bapak kita, Bapak Abdul Rahim. Insya Allah dia akan menuntun syahadatnya, dan nanti selesai tausiah atau apa ya, singkat tentang betapa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding zaman dahulu yang masuk Islam. Ada yang ditusuk, ada yang dibakar, macam-macam. Nanti akan disampaikan bersama kita, ya. Dan sekaligus nanti penutup doa. Yang pertama tadi masuk Islam, Novia, apa namanya? Oh, Octaviani, lupa. Terus yang kedua, namanya? Dimas ya. Ini yang kedua masuk Islam tadi. Yang ketiga? Yance. Ini satu marga. Bukan satu markas kampung. Wassalam. Ya. Insya Allah kalau ada apa-apa, Jangan ikuti. ikuti. Ya. Dan Kenal sama Pak Danja. Pak Danja ternyata kita debat di Manado ya, bukan debat, diskusi insya Allah. Dan pemirsa, insya Allah kita akan acara yang kita nantikan akan disadarkan oleh Bapak kita, Bapak Durrahim. Baik, Pak. Syarat untuk masuk Islam itu harus baca syahadat. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa hasadu Adu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Kita ulang ya.
Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar. Artinya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah Akbar. Masalah. Selamat ya. Insyaallah. Kita pinjam. Masya Allah, teman-teman berbahagia yang menyaksikan ikut berbahagia, apalagi hatinya merasakan insya Allah, karena betapa manisnya iman insya Allah. Amin ya Allah. Dan insya Allah habis ini semua yang ditetapkan oleh syariat Islam akan dijalani oleh saudara empat ini. Amin ya Allah. Karena syahadat itu menandakan mereka siap resiko apapun. Amin ya Allah. Karena setelah masuk Islam, Pak Ustaz kan banyak yang harus diambil ya. Yang tadinya nggak sholat harus sholat. Ada hak dan kewajiban. Insya Allah ada hak dan kewajiban di situ. Kita akan dengarkan satu semua untuk empat mu'alaf kita akan disampaikan oleh nasihat singkat oleh Ustaz Mukhlis, LC, dan nanti sekaligus doa penutup. Siapa? Para saudara-saudara kami semuanya yang sangat kita muliakan, dan sekarang udah resmi kita jadi keluarga, bukan hanya sekedar keluarga, tapi saudara yang sangat memiliki hubungan erat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu satu dengan yang ikhwah. Ikhwah itu dari kata bahasa Arab, jamak dari kata saudara laki-laki. Dan lebih bagusnya kata ikhwah. Padahal itu punya kata jamak ikhwan juga. Akhun jamaknya ikhwan atau ikhwatun. Tapi di dalam ayat ini dengan kata ikhwah itu tidak serta-merta, ada faedahnya. Sebagian dikatakan adalah ikhwah itu artinya saudara yang memiliki hubungan lebih erat daripada ikhwan. Makanya dalam surat Yusuf kan, ketika beliau mengatakan wahai ayahanda saya melihat 11 kisahnya, terus nasihat ayahnya apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau kisahkan mimpi ini ala ikhwatika. Ikhwah bukan ikhwanika, kepada saudara seperti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita saudara yang sangat memiliki hubungan yang erat, kita saling bahu-bahu dan kita seperti bangunan. Yang kedua, saya menambahi sebagaimana perkataan Ustaz kita Dr. Kain Ahmad, ini adalah kasih sayang dari Allah SWT yang benar-benar pilihan dari Allah untuk kita semuanya. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad orang paling baik, orang paling mulia, paling bertakwa. Bahkan Rasul terbaik pimpinannya para nabi dan Rasul. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada engkau yang cinta. Tetapi hidayah taufik hanya Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Berarti kita semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, betul, jangan takut miskin, jangan takut sengsara dan Islam. Bahkan Islam ini yang mengatakan kita hidupnya enak, hidupnya bahagia. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Ini dia seorang beriman, orang muslim. Apa kata Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lihat di sini dalam ayat bahasa Arab lagi nih. Lam taukid, pasti artinya. Fala nuhyiyannahu, nun taukid lagi. Jadi sekarang artinya gini, pasti, benar-benar, jangan ada keraguan lagi. Saya akan memberikan kehidupan yang baik, yang layak, yang indah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Allah dan berbahagialah. Pokoknya ini sampai mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik, dan ini hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang disampaikan melalui lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka
"Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Haditsun hasan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau nanti menjumpai aku dalam keadaan membawa sepenuh bumi dosa, sedangkan engkau tidak pernah menyekutukan aku dalam satu apapun, niscaya aku akan menghampirimu dan membawa sepenuh bumi ampunan. Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi, tadi ada pesan dari Ustaz Rizal, bagaimana kisah para orang-orang terdahulu ketika mereka masuk Islam, biar kita bisa merasa ternyata mereka lebih hebat, lebih menderita banyak sekali, terutama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang sering kita dengar. Bilal bin Rabah sampai dijadikan film sama orang Barat kan, ada bahasa Inggrisnya, film Bilal. Ada banyak sekali sebenarnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal seorang yang kaya raya, dermawan, beliau pernah dipukulin. Apalagi Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu kan, Indonesia kecil, kurus, mohon maaf. Dia itu sampai diketawain sering. Itu disiksa biasa. Yang paling terkenal Sumayyah. Pernah dengar Sumayyah? Sumayyah itu wanita pertama kali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Beliau mati syahid di tangan Abu Jahal. Ketika masuk Islam, dia seorang budak, diketahui sama Abu Jahal dan CS-nya, diambil di lapangan, disiksa sampai dia mau murtad, dan kita di atas keimanannya sampai Abu Jahal nggak sabar lagi, mohon maaf, ditusuk kemaluannya pakai tombak sampai tembus ke punggungnya. Mati syahid. Radhiyallahu anhu. Belum lagi Yasir. Ammar bin Yasir. Jadi ada Ammar bin Yasir, ada Yasirnya bapaknya, ada ibunya. Itu sekelompok keluarga yang mendapatkan siksaan mati-matian. Sampai Rasul pernah melewati, mereka berdua lagi disiksa sama majikannya karena mereka budak. Apa kata Rasulullah ketika melihat siksaan yang sangat dahsyat itu? Sabran ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji dari Allah untuk kalian adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih ini lagi Mus'ab bin Umair. Ya, jarang kita mendengarkan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang dia dari kalangan orang berduit lah, orang ya berada. Ibunya ketika mendengar di status Facebooknya dia masuk Islam, wah langsung dia telepon, video call, ya Mus'ab bin Umair, mulai sekarang jangan sekali-kali engkau menginjakkan kakimu di rumahku. Berarti itu udah ada sejarahnya, jadi biasa kalau sampai hari ini ada mualaf disekap, udah biasa ya. Memang sejarahnya akan terulang. Kalau saya pengen membahas tentang kisahnya para yang disiksa karena keislaman, 2 jam nggak cukup. 2 jam nggak cukup. Dan saya kan datang referensi-referensinya. Dia itu sampai setelah-setelahnya banyak. Ya. Mus'ab bin Umair ini ketika sekarang diancam seperti sama orang tuanya, kita tegar di atas keimanan, tetap menghormati orang tuanya, karena Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua walaupun beda akidah, selama mereka tidak memaksa kita untuk mengikuti akidah mereka. Mus'ab bin Umair ini karena sudah diboikot sama keluarganya yang tadinya itu kaya, ya kemana-mana pakai mobil, dipandang, luar biasa dipandang. Cewek itu kalau ada Mus'ab bin Umair lewat, semua pada caper lah, gitu. Rata-rata seperti karena wanginya saja kalau lewat itu cewek langsung paham ya Mus'ab bin Umair. Oh gitu, yang lewat. Mus'ab bin Umair saking indahnya. Sekarang mobilnya mobil Ferrari. Ya seperti itu. Lamborghini. Banyak Mus'ab bin Umair ngeri lah kisahnya. Sampai ketika diboikot, dia terjelas kemenangannya luar biasa. Beliau yang tadinya enak jadi makannya nasi biasa, kurang. Kadang nggak makan. Kan dia itu kekurangan gizi bahasa Pak Rizal itu. Kulitnya itu sambil bersisik seperti ular yang ganti kulit. Saking parahnya keadaan beliau. Radhiyallahu anhu. Tapi tetap di atas keimanan. Itu sedikit tentang kisah. Kita tidak apa-apanya dibandingkan mereka. Semoga Allah berikan kita rezeki dikumpulkan dan mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Lanjut, ini nasihat saya setelah ini. Maka bersyukur kepada Allah. Untuk 4 ini ya, yang sekaligus. Yang sudah sebelah kita, saya nggak hafal namanya, mohon maaf. Namanya agak susah ya. Benyamin itu saudara kandungnya Yusuf. Benyamin. Yang satu abang Yance. Yance. Sebentar lagi mau disunat. Alhamdulillah.
Mas Siapa? siapa? Dimas. Mas Dimas. 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 Kalau Dimas ya Jawa. Mas Jawa. Mas Dimas. Terus Okto. Oktaviani. Oktaviani. Ya, namanya memang agak ini ya, susah dihafal. Milenial. Kenal Dimas. Nah, lanjut. Ini nasihat saya, maka bersama bersyukurlah kepada Allah SWT. Yang kedua, belum sampai ending akhir perjuangan ini. Ketika Anda Islam, Anda iman, belum selesai. Itu awal perjuangan sebenarnya. Baru mulai. Ya. Baru mulai. Tetapi kemudian itu adalah sebuah yang sangat disyukuri ketika Anda masuk Islam, itu lembaran amalan Anda masih mulus putih bersih. Punya kita nih udah puluhan tahun masuk Islam, lebih kotor kan. Udah dekil kita. Makanya satu hal yang antum antum semua harus lakukan, satu, tetap harus belajar ini. Ilmu agama. Ilmu agama harus belajar. Karena itu yang mengantarkan Anda bisa istiqomah di atas iman ini. Enggak mudah kita istiqomah. Sekarang enak, antum sama kita bisa makan sate, saling bercanda, saling cerita. Di luar sana antum akan mendapat kehidupan yang sangat keras, menghadapi pergaulan komunitas-komunitas yang mungkin antum akan bisa berubah hatinya. Jangan kita Rasulullah SAW ini orang yang paling bertakwa. Beliau selalu menanamkan apa? Ya muqallibal qulub Sabit. qalbi hati. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati di atas agama. Itu Rasulullah SAW. Nah. Makanya hati itu bahasanya kolbun. Kolbun. Tahu nggak kenapa dikatakan kolbun? Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan hati itu dikatakan kolbun karena dia itu berubah-ubah. Kolbun kan berbalik, kolbun itu kan berbalik. Kolbun, ubahlah, baliklah, itu bahasanya. Kolbun itu berbalik. Maka kita sering sekali berubah pikiran. Sekarang seperti ini, bisa seperti ini. Kita katakan plan kamu. Karena hati yang seperti sekarang cintanya paling ini paling tercantik. Buka Facebook lagi, ini lebih cantik. Nggak akan selesai-selesai. Iya. Makanya dengarkan nasihat Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat ini Abu Amr Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Ini dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Dan disebutkan dalam Al-Nawawi juga. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku sebuah perkataan yang tidak pernah aku akan tanyakan kepada saimu dalam Islam ini. Rasulullah mengatakan, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, mukmin, muslim, udah selesai nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya itu beriman. Maka belum selesai. Summa itu harfu atf. Kemudian setelah beriman, istaqim, istiqomahlah di atas iman itu. Dan orang tidak akan bisa istiqomah kecuali dengan satu hal, ilmu. Semakin kita mengilmui siapa Tuhan kita, siapa Allah yang sebenarnya, siapa Rasulullah, bagaimana syariatnya, bagaimana hikmah-hikmah ini, semakin kita tahu, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengetahui hakikat perkara ini, semakin tinggi pula kualitas iman kita. Amin ya Allah. Semakin ilmu. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, i'lam. Nah, kalau kita artikan ketahuilah. Padahal bahasa Arab ketahuilah banyak. Arafa ya'rifu, i'rif. Ketahuilah juga. Itu karena i'lam. Karena ilmu itu ilmu itu pengetahuan yang statusnya 100% benar. Kalau ma'rifah, pengetahuan yang dia mungkin benar, mungkin salah. Banyak mengatakan fa'lam, ketahuilah. Udah tahu wastaghfir li dzambik, istighfar kepada Allah, amalan. Maka ilmu dan amalan ini akan selalu mau. Ini selesai ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan saudara-saudara kita semuanya. Semoga Allah memberikan kita keteguhan dalam iman ini. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita penutup acara sore ini, kita akan dengarkan doa sekaligus penutup acara. Tafadhol Ustadz Kainama untuk menutup acara ini. Syukran katsiran, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab ya Allah, wal afwa indal hisab ya Allah. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana la tughsi qulubana ba'da id sadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin ya Rabb. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Amin. Ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikul ya Kudus ya Salam, ya Salam, ya Salam, ya Mutakabbir ya Allah ya Jabbar, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Bersama dengan saudara kami Benyamin Sitanggang, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu ya Allah, karena Engkau yang memilih Benyamin untuk menjadi orang yang Engkau cintai dan Engkau rahmati di dalam agama-Mu Islam. Maka kami beriman ya Allah, Amin ya Rabb, bahwa Engkau yang akan melindungi dia dengan pagar Islam ya Allah. Segala apa yang pahit yang akan dihadapi di depan ya Allah, Engkau yang memberikan kekuatan serta jalan keluar bagi dia ya Allah, dengan keberkahan, kesehatan, kesuksesan serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Kudus ya Salam, ya Mutakabbir ya Razak ya Fatah ya Basir. Di tempat ini Benyamin mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama saudara kami Bung Yancer, Mas Dimas dan Okto ya Allah. Engkau pilih tempat ini sebagai tempat yang menjadi sasaran berkah-Mu ya Allah. Engkau sedang membukakan tingkat-tingkat pintu langit dan rizki dari Allah, yang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan untuk Arwani ini ya Allah. Amin. Menjadi tempat sumber keberkahan melalui pernyataan keimanan ya Allah. Bukan manusia yang memilih, tapi Allah sedang mencurahkan rizki bagi seluruhnya yang ada di Arwani. Arwani menjadi tempat pekabaran rahmat bagi seluruh alam melalui pengucapan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kepada Tuhan Guru kami dan semua ustadz kami serta semua yang menjadi saksi acara ini ya Allah, Engkau berikan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan serta rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, kami jaminkan hidup kami ke depan hanya ke dalam kengasihan rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, karena kami tidak bisa hidup tanpanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Istiqomahkan hati kami ya Allah, agar kami tidak menjadi congkak, sombong, menganggap diri lebih baik daripada yang lain, agar kami tetap istiqomah di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu ya Allah, sambil mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, berkahi kami dengan rezeki, kesehatan serta keimanan Islam. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon satu permohonan. Kuatkan lidah dan bibir kami serta hati kami ketika kami mati mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar Engkau menjemput kami dalam keadaan Islam. Amin ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Demikianlah acara pensyahadatan ini, insyaallah dari pukul 12 tadi dan sampai sore ini jelang maghrib insyaallah. Semoga antara asar dan maghrib ada doa-doa yang mustajab insyaallah. Ada doa-doa yang mustajab teman-teman yang baru masuk Islam. Ada doa-doa yang terkaitan dengan waktu. Salah satunya asar jelang maghrib. Terus di tengah malam sholat itu ada doa-doa yang mustajab, namanya sholat malam. Tapi ada kaitan dengan doa-doa terkaitan dengan tempat. Hanya ada 2 tempat, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain dari itu, kalau orang percaya dengan ini itu nggak bisa itu, karena nggak ada kaitan dengan tempat. Mau di makam ini itu nggak ada. Ya, ini sebagai tambahan. Insya Allah doa ini antara asar dan maghrib akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diistiqomahkan teman-teman yang baru masuk Islam. Kita tutup dengan doa. Saya dengan Irzal Al-Fatih undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.